wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Septo Gianto. Saya dari mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta, Prodi Pendidikan Bahasa Daerah. Di sini saya akan menampilkan atau menjelaskan terkait bagaimana cara membuat keset dari sabut kelapa. Dimulai dari proses pengumpulan bahan hingga sampai bahan itu jadi keset atau hingga menjadi produk keset. Bagaimana cara pembuatan dari keset tersebut? Yuk kita simak video selengkapnya. Bahan-bahannya yaitu kita menggunakan semuanya dari sabut kelapa atau kulit kelapa yang sudah dipisahkan dari buah kelapanya itu sendiri. Nah, dari sabut kelapa ini kita bisa membuat yang pertama adalah bahan untuk memintal atau menenun, ditenunkan ke dalam sebuah sketsa dari keset itu sendiri. Nah, yang pertama kali dilakukan adalah yaitu mengurai dengan cara digosrok. Nah, di daerah saya, Kabupaten Kebumen, tepatnya di Desa Maduretno, untuk mengurai agar menjadi lebih kecil-kecil dari sabut kelapanya itu sendiri, itu namanya digosrok. Alat untuk menggosroknya itu juga lumayan mudah untuk dibuat, yaitu dengan sebatang kayu atau sebatang bambu. Nah, nantinya di batangnya itu ditaruh sebuah paku, kemudian pakunya itu dibengkokkan. Langkah yang pertama itu seperti yang ada di video. Kemudian setelah terkumpul banyak sabut kelapa yang diurai tadi, waktunya untuk mengelupas atau mengelupaskan kulit ari atau kulit yang kasar atau kulit yang keras dari sabut kelapanya itu sendiri, karena yang dipakai adalah dalam dari kulit kerasnya itu sendiri, agar nantinya bisa dibentuk sedemikian rupa menyesuaikan dengan pola atau dengan media yang kita gunakan. Nah, setelah terkumpul cukup banyak sabut kelapa yang sudah dilepaskan dari kulit arinya, lalu langkah yang selanjutnya adalah membuat medianya atau membuat sketsa tempat untuk menenun dari sabut kelapanya itu sendiri. Caranya cukup mudah dan bahannya juga mudah, karena bahannya itu dari sabut kelapa yang dikepang atau dibentuk menyerupai sebuah tali-tali kecil dan kemudian diletakkan dalam sebuah media kayu dengan paku seperti yang ada di video.
Kemudian langkah selanjutnya yaitu membuat alas. Alasnya juga dari sabut kelapa hijau itu sendiri. Atau yang kita sebut yaitu dengan tambang. Tambang yang kecil namanya lungsi kalau di daerah saya, terus yang sedang itu namanya ubel. Ubel di situ digunakan untuk membuat tepian dari kesetnya itu sendiri. Langkah selanjutnya adalah yaitu dengan menenun atau memasukkan sabut kelapa yang tadi sudah dilepaskan dari kulit arinya, kemudian ditata. Setelah ditata lalu dilipat, kemudian setelah dilipat-lipat ditaruh di antara tambang-tambang dari sabut kelapanya itu juga, agar nantinya membentuk pola. Kemudian setelah selesai sampai dengan pola yang terakhir, lalu kita kunci dengan menggunakan tambang yang dari bawah atau tambang yang tadi menjadi alas. Fungsinya itu untuk mengunci agar nantinya di antara pola-pola yang tadi dibuat itu ada sekat atau ada jeda, agar tidak mudah ambyar atau agar tidak mudah terlepas dari pola-pola yang sudah dibuat. Lakukan secara berulang kali hingga pola-pola yang tadi terbentuk terpenuhi dengan serabut kelapa yang tadi sudah dilepaskan dari kulit arinya. Lakukan terus-menerus. Setelah selesai dengan pola yang awal atau baris pertama, kita kunci, kemudian di baris kedua lalu kita kunci lagi, seterusnya hingga pola itu terpenuhi dengan rangkaian-rangkaian dari sabut kelapa itu sendiri. Setelah pola-pola atau setelah dari untaian itu selesai, lalu kita kunci kembali dengan menggunakan tambang ubel yang sebagai pembatas, atau nantinya di sini adalah sebagai tepian akhir dari setelah itu kita rapikan menggunakan alat yang namanya parang. Kita rapikan, kita potong
Jadi kita teman atau untayan tambahan tersebut selesai. Setelah itu, lepaskan dari cetakan atau lepaskan dari tempat untuk menganyam keset itu sendiri, dan keset pun sudah jadi. Itulah cara pembuatan keset dari sabut kelapa.